Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Aulia Dwi Putri dengan NIM F1S1 19014, Elsa Yolandasari dengan NIM F1S1 19015, dan saya sendiri Sari Aryani dengan NIM F1S1 19017, serta Salsa Bila Syifa Abia dengan NIM F1S1 19022. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai e-government necessities change management, di mana video ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah komputer dan masyarakat. Pada video ini, kami akan mempresentasikan 5 poin. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai e-government, poin yang kedua mengenai change management, lalu poin yang ketiga mengenai mengapa e-government perlu melakukan change management. Kemudian poin yang keempat mengenai kelebihan serta kekurangan dari change management. Lalu untuk poin yang terakhir, kami akan menjelaskan mengenai 7 prinsip change management. Untuk poin yang pertama yaitu e-government akan dijelaskan oleh saya sendiri. E-government. Apa itu e-government? Jadi, e-government ini merupakan kepanjangan dari elektronik pemerintah. E-government dikenal juga dengan e-gov, pemerintah digital atau online pemerintah dan pemerintah transformasi. Government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau e-government dikenal juga sebagai penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal serta menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang demokratis. Kemudian untuk poin yang kedua mengenai change management akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya Aulia Riza Putri akan menjelaskan apa itu change management. Jadi change management atau manajemen perubahan adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu. Suatu ahli pernah mengatakan, change management sebagai pemanfaatan struktur dasar dan alat untuk mengontrol setiap upaya perubahan organisasi. Tujuan change management adalah untuk memaksimalkan manfaat organisasi dan meminimalkan dampak perubahan pada pekerja dan menghindari gangguan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, yaitu mengapa e-government perlu melakukan change management. Jadi perubahan di e-government perlu senantiasa bertransformasi untuk terus bertumbuh dan berkompetisi. Pada tahun 2018, Gartner menyatakan bahwa rata-rata perusahaan telah mengalami 5 kali perubahan dalam 3 tahun terakhir. Dari 75% perubahan yang berubah, hanya 34% perusahaan yang berhasil. Artinya, perubahan itu tidak mudah dan mayoritas perusahaan gagal dalam proses transformasi tersebut. Oleh karena itu, dengan kehadiran change management atau manajemen perubahan menjadi penting untuk mendorong keberhasilan dalam mengelola perubahan bisnis atau e-government secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk membantu karyawan memahami dan berkomitmen pada perubahan organisasi secara efektif. Tanpa change management yang efektif, transisi perusahaan akan mahal dan sulit dilakukan. Di sisi lain, manajemen yang kurang efektif juga akan menurunkan semangat dan pengembangan kompetisi karyawan. Baiklah, itu dia tadi. Terima kasih. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan change management.
Nah, di mana pada materi atau pembahasan ini kita akan membahas mengenai beberapa teori dari kelebihan dan juga kekurangan dari change management. Yang pertama kita akan membahas teori model Kurt-Lewin, di mana kelebihannya itu adalah kerangka kerja yang sederhana dan mudah dipahami untuk mengelola perubahan. Model ini sangat cocok ketika suatu bisnis baru berubah secara drastis agar meraih profit. Membantu pimpinan menentukan perubahan yang tepat karena dalam prosesnya diperlukan ketelitian dalam menganalisis setiap aspek yang diubah. Tetapi untuk kekurangannya yaitu beresiko menurunkan tingkat keterlibatan karyawan, di mana pimpinan harus berhati-hati dan juga berusaha menjaga antusiasme karyawan dalam tahap rephrasing. Lalu metode Lewin ini terlalu sederhana dan dinilai tidak cocok untuk organisasi yang besar yang memiliki inovasi yang tinggi pula. Teori selanjutnya kita akan membahas mengenai teori atau model Kotter. Nah, kelebihan dari model Kotter ini adalah model ini menawarkan roadmap yang mudah dipahami bahkan oleh seorang manajer yang awam sekalipun dalam change management. Nah, langkah-langkahnya juga rinci dan juga jelas dan juga cocok untuk semua jenis kalangan perusahaan. Tetapi kekurangan pada model ini adalah pada pelaksanaannya model ini terlalu fokus pada tahapan perubahan. Jadi bukan pada penerimaan dan kesiapan komponen perusahaan untuk berubah. Setiap langkah yang harus dilakukan berurutan. Jika ada satu tahap saja yang tidak dilakukan atau dilewati, maka akan terjadi illusion of speed atau kecepatan maya yang menghasilkan perubahan yang tidak sempurna nantinya. Untuk selanjutnya ada teori atau model Tyagi. Nah, kelebihan pada model Tyagi ini, perubahan direncanakan secara sistematis, dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan implementasi. Teori ini juga cocok untuk perubahan fundamental karena setiap agent of change itu diseleksi dari rekan kerja di setiap departemen yang mempunyai nilai-nilai perusahaan atau role model. Nah, tetapi untuk teori model Tyagi ini memiliki satu kekurangan, yaitu memerlukan investasi waktu yang cukup lama atau lebih banyak untuk menyeleksi agen perubahan atau agent of change yang tepat. Nah, jadi itu adalah beberapa teori atau model yang membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan mengenai change management. Untuk selanjutnya itu adalah 7 prinsip change management yang akan dijelaskan oleh rekan saya Salsabila Syifa-Abiah. Pada Salsabila, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang topik terakhir, yaitu topik kelima, membahas tentang 7 prinsip change management. Nah, untuk yang pertama, di mana pengirim dan penerima komunikasi harus sinkron, di mana setiap perubahan dapat dilihat dari sudut pandang pengirim dan juga penerima, di mana pengirim ini adalah orang yang memberikan informasi tentang perubahan, kemudian penerima adalah orang yang diberi informasi tentang suatu perubahan tersebut. Nah, biasanya apa yang didengar oleh penerima dan apa yang disampaikan oleh pengirim ini seringkali tidak sama atau tidak sinkron. Oleh sebab itu, dalam change management ini perlu diadakannya komunikasi secara berulang-ulang dan mengkoreksi kesalahan secara terus-menerus sehingga dihasilkan komunikasi yang sinkron antara pengirim dan juga penerima. Nah, selanjutnya yaitu menilai tingkat resistensi dan juga kenyamanan. Selanjutnya yang ketiga ada otoritas untuk perubahan harus cukup dan berkelanjutan. Kemudian poin keempat yaitu sistem nilai dalam organisasi harus mendukung change management, di mana sistem nilai dalam organisasi ini mempengaruhi cara terjadinya suatu perubahan atau change management dalam suatu organisasi. Nah, seperti dengan kita mengetahui sistem nilai ini, kita dapat mengetahui apa yang penting bagi suatu organisasi kita. Kemudian apa perubahan yang bisa kita buat, kemudian apa keputusan yang dapat kita ambil dan lain sebagainya. Sehingga dengan mengetahui sistem nilai dalam organisasi ini merupakan hal yang sangat penting dan sehingga kita dapat mengetahui dan memastikan hasil dari suatu proses change management yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu ada perubahan harus dari kuantum yang tepat. Kemudian poin ke-6 adalah jawaban benar tidak cukup. Dan yang terakhir adalah perubahan adalah sebuah proses dan bukan sebuah peristiwa. Nah, terima kasih. Demikian penjelasan dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.